Massa aksi sudah mulai berdatangan ke gedung DPR RI sejak Senin siang. Massa memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR, khususnya di tengah kondisi ekonomi rakyat yang melemah. Para peserta aksi berasal dari beragam kalangan tanpa mengenakan atribut organisasi. Massa meminta tunjangan fantastis anggota DPR untuk segera dihapus. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Amrina Rida di depan gedung DPR RI Jakarta. Selamat siang Amrina, bagaimana suasana terkini jalannya aksi di depan gedung DPR RI? Iya, Syafa dan juga pemirsa, untuk suasana terkini di depan gedung DPR RI seiring dengan adanya seruan untuk melakukan unjuk rasa pada hari ini, pada siang ini nampak masih ramai oleh masyarakat umum yang mana mereka datang ke area depan gerbang gedung DPR RI untuk menyampaikan aspirasi dan juga menyampaikan protes mereka kepada anggota DPR. Ini kita bisa melihat di layar pada hari ini bahwa sejumlah ataupun juga kerumunan dari peserta unjuk rasa pada hari ini masih berkumpul di area depan gerbang untuk bersama-sama menyampaikan aspirasi mereka. Dan memang tadi beberapa kali kami melihat ada sejumlah orang ataupun juga peserta yang melakukan tindakan yang cukup ekstrim, misalnya adalah membakar kardus ataupun juga tadi melempar sejumlah botol minuman ke dalam area gedung DPR RI. Dan Syafa dan juga pemirsa, memang cukup berbeda dengan aksi ataupun juga demo-demo yang biasanya diinisiasi oleh organisasi ataupun juga aliansi mahasiswa yang cukup besar. Kalau kami perhatikan sedari pagi, memang dari peserta aksi pada hari ini mereka justru datang secara individual. Mereka datang sendiri-sendiri dari berbagai macam kalangan yang berbeda-beda. Sebagian dari mereka berasal dari ojek online, lalu juga ada masyarakat umum yang memang melihat di media sosial ada seruan aksi massa sehingga mereka memutuskan untuk mengikuti aksi pada hari ini, ataupun juga ada seseorang ataupun juga sejumlah masyarakat yang memang sengaja datang dari luar Jakarta untuk melaksanakan demo, yang mana mereka mengaku memutuskan untuk mengikuti unjuk rasa pada hari ini dikarenakan ada kekecewaan dan juga kemarahan besar dalam diri mereka, terutama berkaitan dengan adanya gaji dan juga tunjangan anggota DPR RI yang berada di angka yang tidak masuk akal, berarti di angka lebih dari 100 juta rupiah per bulannya. Mereka mengaku bahwa tunjangan dari anggota DPR RI yang berada di angka lebih dari 50 juta rupiah, terutama untuk tunjangan rumah, ini sangat kontradiktif dengan adanya rencana efisiensi dari negara, baik itu efisiensi bagi kementerian ataupun juga efisiensi dari sejumlah lembaga negara. Mereka juga melihat bahwa gaji dan juga tunjangan dari anggota DPR RI ini seharusnya bisa diakomodir ataupun juga bisa dialihkan ke tempat-tempat lain ataupun juga ke anggaran-anggaran lain yang lebih bisa berdampak langsung kepada masyarakat, yang mana mereka menilai bahwa saat ini kondisi di masyarakat, terutama masyarakat kecil, ini secara ekonomi sedang sangat lesu dan juga sedang tidak baik-baik saja, sehingga adanya gaji dan juga tunjangan yang berada di angka ratusan juta rupiah tersebut menimbulkan amarah dan juga memantik emosi dari warga, terutama warga-warga yang berasal dari kalangan ojol, lalu juga sejumlah masyarakat seperti pedagang ataupun juga tidak sedikit dari warga yang sejatinya mereka melaju ataupun juga mengendarai kendaraan bermotor, lalu mereka melihat ada aksi pada hari ini dan mereka memutuskan untuk menepi untuk sama-sama mengikuti aksi demo pada hari ini. Dan Syafa dan juga pemirsa, kalau kami melihat memang saat ini berkaitan dengan adanya personel pengamanan dikarenakan memang dari peserta aksi pada hari ini mereka tidak diakomodir oleh lembaga ataupun juga organisasi tertentu, sehingga kami melihat ada sejumlah personel keamanan dari pihak kepolisian yang memang sedari sekira kurang lebih pada pukul 10 pagi tadi berkumpul begitu dari pihak pengamanan
menjaga area depan gedung ataupun juga depan gerbang DPR RI, dan juga kami melihat tadi beberapa kali dari pihak pengamanan menghimbau kepada peserta aksi agar melaksanakan aksi unjuk rasa pada hari ini dengan tertib. Mengingat seperti yang saya sampaikan tadi, Safa, bahwa tidak sedikit dari masyarakat umum yang tadi mengemudi ataupun juga mengendarai kendaraan bermotor sehingga mereka parkir di bahu-bahu jalan dan menimbulkan adanya kemacetan, sehingga saat ini untuk arus lalu lintas terutama Jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR RI ini ditutup sementara oleh pihak polisi lalu lintas dan dialihkan ke tol dalam kota dan juga melalui Jalan Transjakarta. Kita akan melihat bagaimana kelanjutan dari aksi ini. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda, Syafa. Baik, terima kasih Amrina Rida langsung dari depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Isu kenaikan gaji anggota DPR sebesar 3 juta rupiah per hari dan tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan menuai reaksi publik. Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani menilai tunjangan 50 juta rupiah sudah sesuai perhitungan. Gaji anggota DPR naik 3 juta rupiah per hari hingga bisa mencapai 100 juta rupiah per bulan. Belakangan isu itu ramai dibicarakan publik. Kenaikan terjadi lantaran anggota DPR 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan dan diganti dengan tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan. Publik pun geram dengan kabar kenaikan tunjangan dan gaji selangit wakil rakyat itu, apalagi di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kalau menurut saya mungkin perlu dikaji ulang ya, karena itu kan anggaran yang cukup besar dan dana yang cukup besar. Apalagi alasan dari pihak DPR sendiri karena banyak anggota yang dari luar Jakarta dan butuh tempat tinggal. Namun menurut saya itu masih terlalu besar untuk anggaran rumah bagi anggota DPR begitu. Sah-sah aja, cuman di situasi ekonomi yang saat ini masyarakat lagi pada sulit, itu kurang tepat aja waktunya menurut saya. Jadi tunjangan DPR yang dinaikkan itu belum tepat aja waktunya, dan saya secara garis besar tidak setuju sih. Menanggapi kemarahan publik, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan, menurutnya tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah per bulan sudah sesuai dengan harga sewa rumah di sekitar Jakarta. Saat ini tidak ada kenaikan gaji. Yang ada perubahan adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata, karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan satu lagi di mana? Ulu Jami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara, dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah yang mana cuman itu saja yang ada perubahan, yang lain-lain tidak ada perubahan. Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta, karena kan kantornya ada di Jakarta. Kenaikan gaji anggota DPR yang sudah selangit wajar saja jika menuai banjir kritik. Publik menilai kebijakan tersebut tidak sepadan dengan kinerja para wakil rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, di tengah pemerintah gencar melakukan efisiensi, selain gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan yang fantastis. Salah satunya tunjangan rumah 50 juta rupiah. Per bulan anggota DPR bisa mengantongi pendapatan lebih dari 100 juta rupiah. Para wakil rakyat yang duduk di gedung DPR mendapatkan gaji dan sejumlah tunjangan yang fantastis. Anggota DPR mendapatkan gaji pokok sebesar 4,2 juta rupiah. Di luar gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan. Tunjangan melekat diantaranya tunjangan untuk istri atau suami sebesar Rp420.000. Tunjangan anak Rp168.000. Uang sidang per paket sebesar Rp2 juta. Tunjangan jabatan Rp9,7 juta. Tunjangan beras Rp30.090 per orang. Tunjangan PPH mencapai Rp2.699.813.
Selain itu, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan lain yang meliputi tunjangan kehormatan sebesar Rp5.580.000, tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp3.750.000. Anggota DPR juga mendapatkan bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7,7 juta. Dan juga mendapatkan anggaran untuk asisten anggota mencapai Rp2.250.000. Dan saat ini, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulannya. Dengan demikian, total pendapatan per bulan anggota DPR RI mencapai Rp104 juta Rp51.903. Ya, namun benarkah total pendapatan anggota DPR hanya Rp104 juta per bulan? Karena berdasarkan Pagu APBN 2025, setiap anggota DPR bisa mengantongi hingga Rp230 juta per bulan. Berdasarkan Pagu APBN 2025, gaji seluruh anggota DPR mencapai Rp1,6 triliun per tahun. Jika dibagi kepada 580 anggota DPR dan dibagi lagi ke dalam 12 bulan, maka total pendapatan anggota DPR sebetulnya bisa mencapai Rp237,9 juta per bulan. Ini adalah nilai maksimal yang disediakan negara untuk pendapatan anggota DPR. Kemudian jika ditambah tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan, maka total pendapatan anggota DPR per bulan bisa mencapai Rp287,9 juta per bulan. Dan pemirsa, gaji satu anggota DPR setiap bulan yang belum termasuk tunjangan rumah besarannya 44 kali dari gaji upah minimum Jakarta yang hanya 5 jutaan atau 101 kali UMR Jawa Tengah yang hanya Rp2.100.000. Gaji wakil rakyat ini juga 43 kali lebih besar dari gaji guru PNS. Ya, bahkan jika dibandingkan dengan gaji wakil rakyat di luar negeri, di Amerika Serikat gaji anggota parlemen hanya 11 kali dari upah warganya. Sementara di Inggris cukup 4 kali dari upah minimum warganya. Kebakaran genset Sonhorek saat pawai budaya memperingati kemerdekaan RI. Para peserta panik berusaha memadamkan api yang membesar. Sebuah genset sound horeg yang digunakan saat pawai budaya memperingati kemerdekaan ke-80 RI di Desa Pejaten Bondowoso, Jawa Timur terbakar. Kejadian ini terekam kamera warga dan viral di media sosial. Api yang langsung membesar membuat peserta pawai dan masyarakat panik dan berusaha untuk memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya. Diduga genset mengalami korsleting akibat cuaca panas di sekitar lokasi hingga muncul percikan api. Api kemudian membesar dan sempat merembet ke beberapa barang di dekatnya. Dengan Sabtu 16 telah terjadi kebakaran pada genset sound. Jadi karena cuaca panas, kemudian genset tidak ditutupi, akhirnya terjadilah korsleting listrik yang mengakibatkan genset peserta ini mengalami kebakaran. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, pawai budaya kembali berjalan lancar. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, viral oknum DPRD Komisi 3 Palembang baku hantam saat rapat masalah pengelolaan air limbah dengan ASN PPK PUPR Kota Palembang. Baku hantam terjadi diduga akibat kesalahpahaman. Inilah video viral saat seorang anggota DPRD Komisi 3 Palembang terlibat baku hantam dengan seorang ASN pejabat pembuat komitmen PPK PUPR Kota Palembang. Keributan terjadi saat keduanya menggelar rapat pembahasan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Beruntung keributan berhasil diredam oleh peserta yang hadir.
Kini kedua belah pihak telah melakukan mediasi. Diduga keributan hanya karena salah paham. Sahabat baik saya Ruby dengan tim kami Ade, alhamdulillah bertabayun, tidak ada masalah apapun, hanya kesalahpahaman. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi presiden kita terbaik untuk Untuk menuju Palembang yang berdaya, Palembang yang sejahtera. Sudah seharusnya wakil rakyat dan pejabat pemerintah memberikan contoh yang baik bagi rakyat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Pemirsa, 4 otak pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN berhasil diringkus. Saat ini total ada 8 pelaku yang telah berhasil ditangkap polisi. Pepet tuteng. Pepet depan. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan aktor intelektual, penculik dan pembunuh Kepala Cabang Bank BUMN. Meski berusaha melarikan diri, polisi berhasil menangkap ketiganya di ruas jalan raya antara Solo dan Jogja. Penangkapan pun berlangsung dramatis dan disaksikan pengendara yang lewat. Selain 3 pelaku yang ditangkap di Jawa Tengah, seorang pelaku lain berinisial C juga ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu sore. Sebelumnya, polisi telah menangkap 4 penculik dan pembunuh Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap di lokasi berbeda, salah satunya di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, dari hasil uji forensik terungkap terdapat luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada Muhammad Ilham Pradipta. Jenazah menggunakan pakaian batik, coklat, dan celana panjang coklat muda. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Sebelumnya, korban Muhammad Ilham Pradipta diculik di halaman parkir sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kemudian korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN Cempaka Putih telah direncanakan. 3 pelakunya bahkan baru 2 bulan mengontrak rumah di Johar Baru, Jakarta Pusat dekat dengan kantor korban. Rumah nomor 42 di Jalan Johar Baru, Jakarta Pusat inilah yang ditempati ketiga pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta. Ketiga pelaku ternyata baru 2 bulan menempati rumah kontrakan ini. Ketiganya sempat melapor ke RT setempat dan menyerahkan kartu identitas diri. Para tetangga tak menyangka ketiganya merupakan pelaku kejahatan karena dikenal ramah dan pandai bersosialisasi. Baru kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan di sini. Berarti dia tinggal rame-rame memang kayak base camp. Tapi lapor nggak ke RW? Ayo lapor. Dia sih sebenarnya gini loh. Saya juga kan nggak tahu gitu ya, bahwa ada semacam seperti ini, tapi yang jelas sih orang-orangnya baik gitu kan. Orang-orangnya sih baik. Ya, dugaan motif pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Kantor Cabang Bank BUMN, masih didalami polisi. Selama ini korban tidak memiliki masalah dengan siapapun dan keluarga berharap para pelaku diganjar hukuman setimpal. Baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Cepat nangkep pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa. Karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya, kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya.
Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Aya Nufus di Polda Metro Jaya. Selamat siang, Aya. Apakah motif pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN ini sudah diketahui dan apakah masih ada pelaku lain yang masih diburu oleh polisi? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Pengungkapan motif dan juga pelaku lainnya terkait dengan penculikan dan juga pembunuhan Kepala Cabang salah satu bank di Jakarta ini masih terus berlangsung dan kami sudah berada di Polda Metro Jaya untuk menunggu hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan sejak jasad dari Kepala Cabang ini ditemukan di Bekasi beberapa waktu yang lalu, Syafa dan juga pemirsa, pihak Polda Metro Jaya dari Subdit Jatantras Polda Metro Jaya ini telah berhasil menangkap 4 pelaku baru di 2 tempat yang berbeda, di mana 3 pelaku ditangkap pada hari Sabtu yakni pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Solo, Jawa Tengah, sementara 1 pelaku lainnya yang berinisial C ini ditangkap di Pondok Indah Kapuk, Jakarta Utara pada hari Minggu yakni tepatnya pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan 4 orang pelaku ini dikatakan sebagai pelaku atau aktor intelektual dalam kasus penculikan dan juga pembunuhan Kacap ini, yang mana hingga saat ini proses dari penyelidikan masih terus berlangsung dan sebelumnya penangkapan ini pun memang sempat berlangsung dramatis begitu ya. Dan hingga saat ini siapa juga pemirsa, kami sudah bertanya langsung kepada pihak Jatantras bahwa memang proses penyelidikan masih terus berlangsung dan tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan terakhir kalinya hari ini memang rencananya Polda Metro Jaya dari Subdit Jatantras akan melakukan konferensi pers untuk mengungkap hasil penyelidikan dari total ada 8 pelaku yang sudah berhasil ditangkap. Apakah ada pelaku baru atau mungkin motifnya sudah terungkap, dan rencananya konferensi pers akan dilakukan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan terkait motif memang siapa dan juga pemirsa di publik sudah beredar begitu ya dugaan-dugaan terkait dengan motif dari penculikan dan juga pembunuhan dari Kacap salah satu bank ini, diantaranya adalah terkait dengan dugaan adanya penagihan hutang hingga beberapa motif lainnya yang mungkin sering saja terjadi dalam kasus-kasus seperti ini, seperti contohnya dendam pribadi ataupun perampokan barang-barang berharga. Namun tentu saja kita akan terus menunggu seperti apa hasil resmi dari Polda Metro Jaya terkait dengan motif dan juga pelaku baru yang menjadi otak dari penculikan dan juga pembunuhan ini. Sementara demikian, Syafa. Baik, terima kasih Aya Nufus langsung dari Polda Metro Jaya, dan kita nantikan rilis resmi yang akan segera disampaikan oleh kepolisian di sana.